Kisah diawali dari kota Roma, seorang perempuan memasuki sebuah hotel, sementara sebuah mobil polisi mengawasi dan melacak siapa si perempuan. Menurut catatan polisi, namanya adalah Fiona, lahir tahun 1978 di London. Fiona berkomunikasi dengan seorang perempuan melalui telepon. Kamar nomor 1238 merupakan kamar yang harus menjadi tujuan Fiona, sepertinya Fiona adalah wanita panggilan. Adapun polisi yang mengawasi masing-masing bernama Mike, kemudian Jack dan satunya kita beri nama Blue, mereka adalah merupakan agen CIA, mereka sedang melakukan penyelidikan terkait kasus-kasus pembunuhan, mereka belum menangkap Fiona karena katanya menunggu kemunculan seorang bernama Madam M, dan melalui sebuah komputer mereka menyadap apa yang dilakukan Fiona. Dan karena Jack sedikit cerewet, Jack kemudian diusir secara halus. Jack pergi, dan kebetulan berdekatan dengan perempuan yang mengarahkan Fiona. Sebentar si perempuan pergi, sementara Fiona mengurut-urut punggung orang yang dia servis, namun kemudian tanpa diduga. Teknik membunuh tanpa suara, Fiona lalu keluar, dan dia dihadapkan pada para pengawal bersenjata yang curiga dan menyerangnya. Namun keahlian bela diri Fiona sangat hebat, beberapa saat pengawal-pengawal itu tewas di tangan Fiona. Fiona lalu pergi menaiki mobilnya, namun sayang, satu pengawal yang berada di balkon menembak mobil Fiona terbakar hebat. Mike dan Blue segera mendekat, Blue mengeluarkan Fiona, namun sebuah tembakan dari perempuan dalam mobil, mengakhiri hidupnya. Mike nasibnya pun sama ditembak oleh orang yang ada di balkon. Jack yang terlambat segera menembak musuh yang membunuh Mike, namun perempuan dalam mobil malah menembak Fiona. Jack hanya bisa terbengong. Kasus belum bisa dipecahkan, Madam M tidak ditemukan, dan hari berganti bulan, beralih ke sebuah tempat, seorang anak perempuan sedang mengikuti tanding bela diri. Demi sesuap nasi, anak hebat, musuhnya berhasil ditaklukkan. Namanya Carlin, ia sedang beristirahat. Tiba-tiba seorang perempuan menghampirinya, perempuan yang menembak Fiona, dan dialah Madam M. M menawarkan makanan dan minuman, juga menawarkan Carlin untuk ikut dengannya ke sebuah tempat, yang katanya tempat petarung hebat berkumpul. Adapun Jack, saat ini sedang meneliti kasus di mana di berbagai negara melaporkan kehilangan anak perempuan. Dengan usia rata-rata 13 tahun, Jack mencoba menerka-nerka apa yang terjadi. Dirinya berpikir, apakah ini ulah M yang akan menciptakan kembali pembunuh, setelah pembunuh andalannya tewas. Madam M memang pelaku semua penculikan, anak-anak dibawa ke sebuah pulau yang dijaga oleh orang-orang bersenjata, anak-anak usia rata-rata 13 tahun, dan barang siapa menolak maka tidak ada ampun. Anak-anak dilatih fisik, bela diri, hari ke hari mereka digembleng, disiplin, yang berani melawan tak akan ditolerir, nyawa tebusannya. Semua menurut sesuai arahan, tidak ada ampun, tidak ada rasa lelah mereka berlatih, dibentuk supaya mahir dalam segalanya. 6 tahun berlalu, anak-anak telah berubah dewasa, pelatihan tak berubah, malah ditambah dengan pengetahuan teknologi, mempelajari kelemahan tubuh, modeling, sampai belajar merakit senjata dengan cepat, mereka dilatih untuk menjadi pembunuh-pembunuh yang matang, mereka disiapkan menjadi wanita yang mematikan. Inilah Carlin. Dia sudah dewasa dan cantik, seperti yang lain Carlin giat berlatih. Carlin juga berteman dekat dengan salah satu gadis lainnya bernama Kat, keduanya sering berdiskusi tentang masa depan mereka. Suatu hari, Madam M memberikan sebuah ujian, bukan latihan, mereka harus membunuh musuh yang disiapkan Madam, beberapa mungkin tewas karena tak siap, yang lain berhasil melawan dan membunuh musuh, sedangkan Carlin sendiri mampu melewati ujian dengan membunuh salah satu musuh. Pelatihan yang memang mempertaruhkan nyawa. Suatu malam, para gadis akan mulai beristirahat, beberapa sudah tidur, beberapa sesuai keinginan masing-masing. Carlin sendiri sedang bercerita dengan Kat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan tembakan. Tugas baru dari Madam, para gadis harus membunuh teman terdekatnya, dan membawa mayatnya keluar, 2 menit waktu yang diberikan, tembakan bagi yang menolak, walau awalnya kebingungan. Perkelahian dan saling bunuh dimulai, masing-masing harus membunuh satu orang, Carlin dan Kat berjibaku mempertahankan diri dan atau membunuh. 2 menit berlalu, setengah dari gadis-gadis telah menjadi mayat, tergeletak di samping pembunuhnya, dan rupanya tugas belum selesai, Madam mengatakan bahwa gadis yang ada di samping masing-masing adalah musuh,
Besok hari hanya menyisakan satu gadis, dan si gadis yang tersisa adalah orang yang mampu membunuh gadis lainnya dan satu-satunya orang yang masih hidup. Semua melewati malam dengan kegelisahan dan kebingungan, termasuk Carlin dan Cat, dan malam pun telah berganti pagi. Semua dikumpulkan dalam suatu tempat, Madam menyampaikan beberapa aturan. Para gadis akan mendapatkan sebuah nomor, gadis yang mendapatkan nomor 1, yang pertama masuk dan bertarung, melawan gadis yang mendapatkan nomor 2, dan harus bertarung sampai mati, yang masih hidup akan melawan nomor 3 dan 4, dan seterusnya. Singkat waktu, Cat mendapatkan nomor urut 1, Cat meminta supaya Carlin selalu mengingatnya, tapi tiba-tiba Carlin merebut nomor urut, dan memasuki arena. Pertarungan dimulai, Carlin bertarung melawan gadis dengan nomor urut 2, Carlin beberapa kali mendaratkan beberapa serangan, nomor 2 tewas di tangan Carlin. 3 dan 4 masuk, Carlin kembali bersiap, pertarungan sengit pun terjadi. Carlin berusaha agar dirinya bisa hidup, lagi-lagi, Carlin mampu membunuh 2 lawannya. 5, 6, 7 masuk, Carlin kembali harus berjibaku dengan kelelahannya, melawan 3 orang yang sama-sama mendapatkan pelatihan yang sama. Lagi, Carlin mampu mengatasi, satu persatu lawannya Carlin habisi. Carlin kelelahan, Cat segera masuk, mengkhawatirkan kondisi Carlin, harusnya Carlin melawan 3 orang terakhir termasuk Cat, namun yang terjadi, salah satu gadis yang akan kita panggil Min Che, malah membunuh gadis di sampingnya yang mengajak bekerja sama. Cat sepertinya sangat sayang kepada Carlin, mungkin karena keduanya adalah teman dekat, Cat malah menyerang Min Che, sementara Carlin membunuh satu gadis lainnya yang tersisa. Terjadi pertarungan sengit antara Cat dan Min Che, awalnya seimbang, namun pada akhirnya Cat tak berdaya menghadapi Min Che, Cat terkapar. Min Che meninggalkan Cat walaupun masih hidup, mengambil sebilah sajam, dan akan mengeksekusi Carlin, namun tiba-tiba Madam menghentikan, mengatakan dirinya melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, membiarkan hidup ketiganya, yang awalnya hanya satu gadis akan disisakan. 3 gadis masih hidup, Madam memberikan jamuan makan dan minum, memberikan beberapa janji pekerjaan, kontrak dalam 5 tahun sebagai pembunuh bayaran, dan masing-masing akan mendapatkan $5 juta dalam setahun, namun tiba-tiba gadis-gadis telah diberikan obat tidur oleh Madam, muncul beberapa lelaki kekar. Madam telah mengatur semuanya, agar para lelaki ini menggagahi kesucian ketiga gadis ini. Para lelaki pesta pora kegembiraan, merenggut kesucian para gadis ini. Setelah kejadian itu, di beberapa negara terjadi beberapa pembunuhan. Min Che, Carlin, Dot dan Cat adalah pelakunya. Mereka telah menjadi sosok pembunuh bayaran yang bisa menjalankan tugas dengan rapi. Suatu hari, Carlin harus membunuh salah satu target, mungkin seorang bandar narkoba. Dengan kemolekan tubuhnya Carlin menjadi seorang wanita panggilan, membuai dengan kecantikan dan keseksian, supaya si target tidak curiga. Hampir saja Carlin akan membunuh target, namun Carlin telah dijebak. Carlin pernah membunuh saudara si target. Para pengawal datang, Carlin tetap berhasil membunuh target, kemudian berjibaku dengan para pengawal yang rupanya telah disiapkan. Carlin terdesak, beruntung tiba-tiba Cat datang membantu. Keduanya masuk ke atap dengan kejaran tembakan, mereka semakin terdesak dan kembali turun, melawan dan masuk ke sebuah ruangan. Keduanya terjebak, tak ada pintu keluar, kecuali pintu yang di belakangnya terdapat musuh. Akhirnya mereka menjebol dinding. Cat meminta Carlin segera pergi. Carlin meminta keduanya pergi bersama, namun Cat tetap meminta Carlin pergi. Akhirnya Carlin keluar sendiri, musuh sendiri hampir bisa masuk. Cat menyelinap ke sebuah lemari besi, dan inilah kemudian yang terjadi. Sebuah pukulan senjata membuat Carlin yang sedang kabur terjatuh. Seseorang menodongkan senjata laras panjang dan siap dalam seketika membunuh Carlin. Carlin sudah pasrah, menunggu orang ini mengeksekusinya, dan Cat datang dan menolongnya. Carlin selamat. Beralih ke Spanyol, di sebuah rumah sakit, Jack dan seorang rekannya sedang melihat mayat seseorang, menganalisa dan menyimpulkan bahwa luka penyebab kematian adalah seperti korban pembunuhan 6 tahun lalu. Madam M yang dicurigai,
Jack lalu melakukan penelitian terutama data Carlin, dan Jack mendapatkan data bahwa Carlin masih memiliki seorang ibu di sebuah alamat. Menuju ke China, inilah ibu dari Carlin, bernama Ching. Jack mendatanginya, menyampaikan bahwa dia agen CIA yang sedang bertugas, menyampaikan bahwa Carlin masih hidup dan telah menjadi seorang pembunuh. Diketahui dari DNA yang ada di tubuh korban, ibu Carlin terkaget dan tak percaya. Jack mengatakan bahwa kemungkinan Carlin saat ini akan datang ke China, dan meminta Ching bisa bekerja sama. Hari berganti, ini adalah sebuah acara perlombaan dayung. Gubernur wilayah hadir dalam acara tersebut, dan Bu Ching hadir dalam acara tersebut, dan sempat pula ditemui oleh Jack, gubernur dalam pengawasan ketat. Bu Ching sendiri berdiri dekat dengan sang gubernur, dan rupanya memang Carlin hadir di situ. Gubernur menjadi target pembunuhan Carlin, dan satu tembakan Carlin mengenai si gubernur. Bu Ching melihat kejadian dan pelakunya adalah Carlin. Ia terbengong dan kemudian lari. Rupanya Min Che juga di situ. Satu buah busur ia tiup mengenai leher gubernur. Keadaan jadi kacau. Carlin ikut berlari dan masuk ke sebuah mobil. Jack yang melihatnya segera mengejar dan masuk ke mobil. Saling todong senjata, Jack memperlihatkan foto Carlin semasa kecil. Di luar, sopir mobil mengunci pintu belakang, sementara Jack mencoba dan berhasil menaklukkan Carlin. Carlin di bawah todongan senjata Jack. Jack mempertanyakan apakah Carlin memang sudah tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Apakah Carlin tak ingin hidup normal? Karena mobil adalah truk pembawa es krim, keduanya menjadi kedinginan. Jack akhirnya menyimpan senjatanya. Keduanya mulai menggigil. Jack memberikan jasnya kepada Carlin karena melihat Carlin begitu kedinginan, dan kemudian meminta Carlin mendekatinya untuk dipeluk. Dan rupanya ketika Jack lengah, Carlin memukul Jack hingga pingsan. Setelah kejadian itu, Jack terus mengawasi rumah Ibu Ching, merekam semua kegiatannya. Ibu Ching sendiri di dalam rumah lebih banyak menenangkan diri dengan bersemedi. Mungkin ia mencoba melupakan semua kejadian yang ia saksikan, memendam kerinduan kepada Carlin, bahkan mungkin kecewa karena Carlin menjadi seorang pembunuh. Sampai pada suatu ketika, lampu di rumahnya tiba-tiba padam, disusul kemunculan Min Che. Jack yang mengetahui hal itu segera masuk, sayang pistolnya jatuh, dan mencoba menghentikan Min Che yang akan membunuh Bu Ching, namun tiba-tiba Min Che menyerangnya. Terjadi perkelahian tangan kosong antara keduanya, namun Min Che mampu menyudutkan bahkan menjatuhkan Jack. Min Che memang sangat terlatih. Jack terlempar dan terkapat. Min Che pun melayangkan kaca di tangan yang untuk membunuh Jack. Namun, dan inilah pertarungan mereka, sama-sama mendapat pelatihan yang sama. Kita lihat apakah Min Che mampu membunuh Carlin, dan Carlin memang kemampuannya di atas Min Che. Carlin mampu menaklukkan Min Che. Seberapa sengit pertarungan mereka, seberapa Min Che berusaha membunuh Carlin, Min Che akhirnya harus mengakui keunggulan Carlin. Min Che tak berdaya dan tewas di tangan Carlin. Carlin akhirnya bisa memeluk ibunya, sayang Bu Ching terluka di perutnya. Bu Ching sempat meminta maaf kepada Carlin, namun karena lukanya begitu mengkhawatirkan, akhirnya diputuskan untuk dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan Carlin berterima kasih atas kebaikan Jack. Jack sendiri bingung, apakah ini tugas atau urusan pribadi? Sampai akhirnya Jack memberikan kartu namanya. Jack meyakini bahwa Carlin akan kembali. Jack akhirnya sendirian menggendong ibu Carlin. Carlin tidak bisa ikut karena tidak ingin kerepotan dengan pihak berwajib. Cat mendatangi Carlin, serta mengingatkan bahaya menemui ibunya. Namun saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Madam M datang. Madam akan mengampuni dan membiarkan Carlin beserta ibunya, dengan syarat bahwa Carlin harus melaksanakan sebuah tugas. Carlin sempat berpikir, karena saat ini sudah selesai kontrak, namun sepertinya Carlin ingin menyelamatkan ibunya. Akhirnya Carlin menerimanya. Madam M menerima sebuah pekerjaan dari orang ini, namanya Ryuichi. Madam harus membunuh seorang bernama Kenji. Dikatakan Ryuichi bahwa Kenji merupakan seseorang yang menjadi bagian organisasinya. Ryuichi ingin menyingkirkannya, dan sebagai uang muka, diberikan uang sebanyak 10%. Ryuichi sangat percaya bahwa Madam mampu melaksanakan tugas sesuai permintaannya. Sesuai info Madam M, Ryuichi akan bertemu Kenji di sebuah tempat. Cat dan Carlin mendatangi lokasi sesuai petunjuk, namun mereka diawasi seseorang. Sebuah monitor merekam kegiatan mereka. Carlin tersadar bahwa mereka masuk jebakan. Disusul muncul dalam monitor Ryuichi dan Madam M yang telah digantung. Ryuichi mengaku bahwa si Kenji itu tidak ada. Yang ada adalah dirinya yang akan balas dendam kematian seorang bernama Carlos.
Sebuah tembakan Ryuichi melesat mengarah ke Cat, Carlin menyelamatkan, tapi dirinya yang terkena tembakan, beruntung bukan peluru, tapi tembakan suntikan racun. Keduanya segera lari menyelamatkan diri, mencoba menjauh dari bahaya. Carlin segera melompat, dan jatuh ke atas sebuah truk sampah. Namun sial bagi Cat, ia ditangkap oleh Ryuichi. Ryuichi melihat Carlin kabur, berteriak memberikan sebuah pesan. Jack yang sedang berada di kantor, tiba-tiba mendapat telepon. Carlin lah yang menelpon, meminta Jack datang ke sebuah tempat, dan tanpa berpikir panjang, Jack segera menuju tempat dimaksud, mendapati Carlin seperti terkena racun. Carlin mengaku dirinya kena bius, dan tak berapa lama Carlin sembuh, dan kejadian selanjutnya tak bisa ditampilkan. Singkat waktu, saat terbangun, Jack mendapati Carlin tidak ada, hanya sebuah surat ia dapatkan, isinya keluh kesah dari Carlin, dilema diri Carlin, dan yang paling penting Carlin menitipkan ibunya, dan berharap suatu saat mereka bisa bertemu. Carlin sendiri sudah berada di dermaga yang diminta oleh Ryuichi, berlari dengan segera, dan betapa syok Carlin, mendapati Cat yang diikat seperti boneka. Cat seperti telah mendapatkan siksaan, muncul Ryuichi, Carlin mencoba menembak, namun rupanya Cat dan Ryuichi dalam kotak kaca anti peluru. Ryuichi sepertinya sangat senang dengan perlakuannya kepada Cat, sementara Cat sendiri seperti sangat tersiksa dengan kondisinya saat ini. Cat meminta Ryuichi untuk membunuhnya, dan kemudian setelah beberapa saat, Ryuichi mengambil sebuah pedang, dan Carlin sangat terpukul dengan kematian Cat. Ryuichi datang dengan samurainya, menantang Carlin untuk mengakhiri semuanya. Carlin yang marah segera menyerang Ryuichi. Pertarungan tak bisa dihindarkan, kemampuan Ryuichi tak bisa diremehkan, dia mampu mengimbangi bahkan mampu beberapa kali membuat Carlin terpojok. Pertarungan terus berlanjut, Carlin seperti tidak ada rasa sakit, Ryuichi terus menyerang, Carlin terus mengimbangi, pukulan dan tendangan yang Carlin terima seolah tak digubrisnya. Carlin terus menyerang mencoba mencari kesempatan membunuh Ryuichi. Ryuichi semakin beringas dan begitu bersemangat menyerang Carlin, sepertinya Ryuichi sudah sangat terlatih dengan ilmu bela diri, serangannya begitu gencar dan merepotkan Carlin, dan satu kesempatan Carlin berhasil melesakkan jarinya untuk mematahkan tulang Ryuichi, namun kembali Ryuichi dapat menghindarinya dan membalas. Carlin kembali menyerang dengan menggunakan kelima jarinya. Mata Carlin terluka, Carlin tak bisa melihat, Ryuichi memanfaatkannya dengan terus menyerang Carlin, pukulannya menghantam pelipis Carlin, Ryuichi kembali menyerang, dengan kemampuan konsentrasinya, Carlin berhasil menghindar, melemparkan tubuh Ryuichi, dan inilah akhir kisah dari Ryuichi, Carlin mampu membunuhnya. Akhir kisah, Jack benar-benar menjaga ibu dari Carlin, sesuai permintaan dari Carlin, namun sayang, Carlin tak pernah mau menemui Jack, tetapi inilah apa yang sudah diatur oleh sutradara, yang penting Carlin telah selamat, sekaligus ia telah menyelamatkan ibunya. Apakah Carlin menjalani hidup normal? Mudah-mudahan Mimin bisa mendapatkan film kelanjutannya. Sampai jumpa.